Baik, perkenalkan nama saya Loputu Cinta Mahadiswarta, absen 18 dari kelas 12 Bahasa. Di sini saya akan membawakan materi bab 3, yaitu Sistem dan Struktur Politik Ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama ada perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Pada tanggal 10 November 1956, Konstituante dilantik dengan tugas utama yaitu merumuskan UUD yang baru sebagai pengganti UUDS tahun 1950. Kemudian, Konstituante mulai bersidang dengan pidato pembukaan bersama Presiden untuk menyusun dan menetapkan UUD RI tanpa ada pembatasan waktu. Namun, ketika itu, situasi dalam negeri terjadi pergolakan di daerah-daerah yang memuncak pada pemberontakan PRRI atau Permesta. Berkaitan dengan keadaan tersebut, sampai dengan awal 1957, Konstituante belum juga berhasil menyelesaikan tugasnya untuk merumuskan UUD yang baru. Gagalnya Konstituante dalam melaksanakan tugasnya, serta rentetan peristiwa politik, keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa, mencapai puncaknya pada bulan Juni 1959. Untuk keselamatan negara berdasarkan Stat Noodrecht atau Hukum Keadaan Bahaya bagi Negara, pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959, pada pukul 17.00, dalam suatu upacara resmi di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi sebagai berikut. Yang pertama, pembubaran Konstituante. Yang kedua, tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan MPRS dan DPAS. Disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia pada saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi liberal atau parlementer, karena pada masa demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya sebatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh partai. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden sangat besar dan mutlak. Oleh karena kekuasaan presiden yang mutlak tersebut, mengakibatkan penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi, yaitu menciptakan stabilitas politik yang demokratis, menjadi sentralisasi atau pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Yang pertama ada pembentukan MPRS, yang kedua ada pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR, yang ketiga ada pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara, yang keempat ada pembentukan Front Nasional, dan yang kelima ada pembentukan Kabinet Kerja. Selanjutnya ada arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama itu peran aktif Indonesia pada awal demokrasi terpimpin. Peran aktif Indonesia pada awal demokrasi terpimpin dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengiriman pasukan Garuda II ke Kongo untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB, UNOC atau United Nations Operation for Congo. Yang kedua, Presiden Soekarno berpidato dalam sidang umum PBB pada tanggal 30 September 1960. Yang ketiga, ikut memprakarsai berdirinya GNB. Dan yang keempat ada pada tanggal 24 Agustus sampai 4 September 1962, Indonesia berhasil menyelenggarakan Asian Games 4 di Jakarta Pusat. Kedua ada konfrontasi dengan Malaysia. Sikap Indonesia yang konfrontatif terhadap negara-negara barat antara lain ditunjukkan dengan konfrontasi terhadap Malaysia. Hal tersebut karena pemerintah tidak setuju dengan pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara blok NATO. Dan yang terakhir ada Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Pada tanggal 7 Januari 1965, dalam sebuah rapat umum anti pangkalan militer asing, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB. Penyebab keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena tidak menyetujui Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Baik, materi selanjutnya yaitu pembebasan Irian Barat. Latar belakang perjuangan. Salah satu hasil konferensi meja bundar atau KMB yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949 adalah masalah Irian Barat, sekarang Papua, akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun sesudah pengakuan kedaulatan. Dengan keputusan tersebut, ternyata ada perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda. Bangsa Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, tetapi
Ternyata Belanda menafsirkan hanya akan merundingkan masalah Irian Barat dan bukan diserahkan kepada Indonesia. Lalu, perjuangan membebaskan Irian Barat. Yang pertama ada perjuangan diplomasi. Dalam sidang Majelis Umum PBB, Indonesia berusaha meyakinkan bahwa masalah Irian Barat perlu mendapatkan perhatian karena masalah Irian Barat tersebut menunjukkan adanya penindasan suatu bangsa terhadap hak bangsa lain. Setelah upaya diplomasi tidak membawa hasil, pemerintah mengambil sikap dengan membatalkan Uni Indonesia Belanda dan pembatalan persetujuan KMB pada tahun 1956. Selanjutnya ada konfrontasi ekonomi dan politik. Oleh karena perjuangan diplomasi tidak membuahkan hasil, Indonesia meningkatkan perjuangan dalam bentuk konfrontasi ekonomi dan politik. Konfrontasi ekonomi dilakukan dengan pengambil alihan perusahaan-perusahaan milik Belanda. Selanjutnya ada konfrontasi militer. Menghadapi tindakan Belanda tersebut, pemerintah segera mengambil tindakan untuk membebaskan Irian Barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikomando Rakyat atau yang disebut Trikora di Yogyakarta. Peristiwa ini menandai dimulainya konfrontasi militer terhadap Belanda. Sebelum Komando Mandala melakukan operasi, terlebih dahulu dilakukan penyusupan ke Irian Barat pada tanggal 15 Januari 1962. Terjadi pertempuran di Laut Aru. Dalam insiden di Laut Aru tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Pertama atau Komodor Yos Sudarso bersama Komandan KRI Macan Tutul atau Kapten Laut Wiratno dan beberapa prajurit TNI AL gugur sebagai pahlawan. Operasi-operasi yang direncanakan Komando Mandala di Irian Barat dibagi dalam 3 fase, yaitu fase infiltrasi atau penyusupan sampai akhir tahun 1962. Yang kedua ada fase eksploitasi yang dimulai pada awal tahun 1963. Dan yang ketiga ada fase konsolidasi yang dimulai pada awal tahun 1964. Selanjutnya ada akhir pembebasan Irian Barat. Akhirnya, perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia berhasil memaksa Belanda melepaskan Irian Barat ke Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1962, berhasil didatangi di persetujuan New York antara pihak Republik Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh Sekjen PBB. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri yaitu Dr. Subandrio, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Rooyen dan Schoolman. Materi selanjutnya ada perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya yang dibentuk Dewan Perancang Nasional atau Dapernas pada tanggal 15 Agustus 1959, Dapernas dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan anggota berjumlah 50 orang. Pembentukan Dewan Perancang Nasional ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958. Tugas Dapernas adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Lalu, pada tahun 1963, Dapernas diganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, yaitu tugas Bappenas adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan pembangunan. Dan yang ketiga yaitu menilai hasil kerja mandataris MPRS. Selanjutnya ada penurunan nilai uang atau devaluasi. Tujuan dilakukannya devaluasi adalah membentuk inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang berada di masyarakat, dan meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Untuk membentuk inflasi dan mengurangi jumlah uang yang berada di masyarakat, pada tanggal 25 1959, pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang, yaitu devaluasi. Lalu yang ketiga ada deklarasi ekonomi atau DEKON. Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang semakin suram, pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu deklarasi ekonomi atau DEKON. Tujuan dibentuknya DEKON adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasionalis, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi tersebut mengalami kegagalan, yaitu yang pertama ada penanganan masalah ekonomi tidak rasional. Yang ketiga ada ekonomi lebih bersifat politik, tidak ada kontrolnya. Yang ketiga ada pengeluaran negara cukup besar.
Yang keempat, ada devisa yang semakin meningkat atau ditutup dengan percetakan uang yang menyebabkan inflasi semakin melambung tinggi. Dan yang terakhir, ada struktur ekonomi menjurus ke ekonomi etatisme atau semuanya diatur dan dipegang oleh negara. Dan yang keempat, ada kebijakan lain pemerintah. Dalam usaha perdagangan, pemerintah mengeluarkan peraturan pada tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTOE dan Kesatuan Operasi atau KESOP. KOTOE bergerak secara sentralistik untuk mengatur perekonomian negara, sedangkan tujuan dibentuk KESOP adalah untuk meningkatkan sektor perdagangan. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan kata yang tidak jelas. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.